Pokoknya cuma ibu yang paham gimana rasanya, gimana capeknya, gimana ruwetnya. Apalagi kalau sampai ada orang yang komentar negatif tentang anaknya. Aduh, itu udah pasti bikin hancur hati seorang ibu kan? Nah, saking sensitifnya, makanya jangan asal sembarangan nyebut orang stunting. Assalamualaikum. Halo ya Bunda dan sahabat Sakura, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan terima kasih juga atas dukungan selama ini terhadap channel Sakura. Semoga kedepannya channel Sakura bisa terus berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Kalau kemarin di sosial media rame banget, sampai menjadi trending tentang stunting, di IG stunting, di TikTok stunting, di Instagram stunting, semuanya bahas tentang stunting. Tapi kita nggak akan bahas tentang tokohnya atau open-mindednya, tapi yang akan kita bahas adalah stunting. Mungkin kaum ibu-ibu nih nggak aneh lagi atau nggak asing lagi dengan istilah stunting. Karena stunting ini adalah hal yang bikin para kaum ibu ini overthinking. Kira-kira apa ya stunting itu? Ibu yang harus muter otak gimana caranya agar tinggi badan, berat badan anaknya tercapai sesuai dengan usianya dan juga pemenuhan gizinya. Apalagi kalau anaknya sampai GTM, gerakan tutup mulut, ini yang akan buat para kaum ibu overthinking parah. Kenapa? Pasti mikirnya, kira-kira kenapa ya anakku ini sampai GTM? Apa bosan sama menu makanannya? Atau teksturnya nggak cocok di mulutnya? Atau masakannya nggak enak? Wah, itu udah overthinking parah. Makanya, stunting ini cukup membuat para kaum ibu ini harus muter otak gimana caranya biar anak-anak tetap mau makan lagi dan harus sesuai dengan pemenuhan gizinya. Pokoknya cuma ibu yang paham gimana rasanya, gimana capeknya, gimana ruwetnya. Apalagi kalau sampai ada orang yang komentar negatif tentang anaknya. Aduh, itu udah pasti bikin hancur hati seorang ibu kan? Nah, saking sensitifnya, makanya jangan asal sembarangan nyebut orang stunting. Ya, karena stunting di sini cukup luar biasa sensitifnya. Kita juga harus bisa menghargai perasaan para ibu yang mungkin melewati masa-masa ini di mana anaknya sedang mengalami stunting ini. Jadi kita menghargai perasaan para ibu hebat di luar sana yang sedang berusaha berjuang untuk melewati masa ini. Ternyata masyarakat masih banyak yang belum paham tentang apa itu stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Stunting ini bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita, contohnya seperti perawakan pendek atau lebih rendah dari usianya, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan kognitif otak anak kita. Jadi itu akan berpengaruh ketika mereka menjalani masa-masa sekolah atau ketika mereka sedang belajar. Kalau anak berperawakan pendek atau berat badannya atau tinggi badannya nggak sesuai dengan usianya, orang sering bilang, itu mah keturunan orang tuanya kali. Padahal genetika itu merupakan faktor determinan yang memiliki pengaruh paling kecil dibandingkan dengan faktor pelayanan kesehatan, faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan juga faktor yang lainnya, faktor perilaku contohnya. Dengan kata lain, bahwa stunting ini masih bisa dicegah ternyata. Gejala-gejala stunting yang mungkin kita bisa waspadai ya Bunda. Yang pertama adalah ketika raut muka atau wajah anak-anak kita lebih muda daripada usianya, kemudian pertumbuhan tubuh dan gigi yang cukup lambat,
fokus belajarnya dan juga kemampuan memori untuk mengingat itu cukup buruk. Setelah itu pubertas yang cukup lambat, dan pada usia 8 sampai dengan 10 tahun mereka cenderung lebih pendiam atau tidak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya, dan yang pastinya adalah berat badan dan juga tinggi badan yang tidak sesuai pada usianya. Faktor stunting ini bisa beragam. Contohnya yang pertama adalah kekurangan gizi sejak lama. Nah, maksud dari sejak lama ini bisa dari ketika anak dalam kandungan. Jadi karena nggak dapat akses untuk makanan yang sehat dan bergizi, contohnya seperti makanan yang berprotein dan juga asupan mineral dan juga vitamin, ini bisa mempengaruhi malnutrisi janin. Yang kedua, pola asuh yang kurang efektif. Pola asuh di sini lebih memfokuskan kepada praktik dan juga pemberian makanan kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalkan ibu nggak memberikan asupan gizi yang baik untuk pemenuhan gizi anak-anak kita, itu akan menyebabkan stunting. Kemudian yang ketiga adalah pola makan. Untuk pola makan di sini, ibu belum paham tentang konsep gizi seimbang pada sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Dan kurangnya pemahaman inilah yang akan menyebabkan tingginya resiko stunting. Yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan ini perlu dilakukan oleh ibu dan anak untuk mendeteksi gangguan pasca persalinan. Dan yang kelima, gangguan mental dan hipertensi ibu. Mungkin dalam pola hidup ketika remajanya dan juga pada masa kehamilannya, ibu kekurangan nutrisi dan juga laktasi yang kurang baik, sehingga itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga otak anak. Yang keenam, sakit infeksi yang berulang. Sakit infeksi yang berulang ini disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Karena tidak bekerja secara maksimal, maka ini akan mempengaruhi kondisi tubuh anak yang rentan mengalami gangguan kesehatan bahkan stunting. Dan yang terakhir adalah faktor sanitasi. Anak yang hidup dalam lingkungan yang sanitasi dan juga kelayakan air bersihnya itu cukup buruk, maka ini akan mempengaruhi kondisinya untuk rentan stunting. Cara mencegahnya, yang pertama kita bisa pahami konsep gizi seimbang. Jadi kita bisa pahami makanan-makanan untuk pemenuhan gizi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan pemeriksaan rutin kepada dokter untuk mendeteksi gangguan atau gejala anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa memahami juga pentingnya pemberian ASI, selanjutnya konsumsi asam folat, dan yang terakhir adalah pentingnya kita menjaga kebersihan dan juga akses air bersih. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Banyumas, Novita Sabjan, anak yang terindikasi stunting masih bisa ditangani. Dengan catatan, anak masih berusia di bawah 5 tahun dan lebih efektif jika masih di bawah 2 tahun. Sebagian besar kondisi stunting tidak bisa diperbaiki, salah satunya terkait tinggi badan. Namun, untuk beberapa kondisi seperti kehilangan berat badan dan kurangnya produktivitas bisa diperbaiki dengan pemberian asupan gizi yang memadai. Kalau kita lihat faktor dan juga cara pencegahannya, ini akan sedikit menantang, bahkan mungkin sangat menantang untuk negara kita, karena untuk bisa menghilangkan tingkat stunting di negara kita masih banyak sekali PR yang perlu kita selesaikan. Contohnya seperti pemerataan air bersih yang masih banyak terjadi dan belum tersedia di beberapa wilayah Indonesia. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pelayanan kesehatan yang belum juga rata di setiap wilayah Indonesia. Bahkan, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara prevalensi stunting di Asia Tenggara. Jadi tentulah kenapa Kemenkes menjadikan stunting ini sebagai fokus utama
untuk bisa dipulihkan atau dihilangkan dari negara. Karena kalau rakyatnya rentan stunting dari awalnya, bagaimana kualitas manusia Indonesia selanjutnya? Mungkin untuk kalangan atas akan aman-aman aja, tapi untuk mereka yang diambang kemiskinan pasti nggak akan semaksimal itu effortnya. Inilah yang menjadi PR kita semua, bahwa masih banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama, khususnya untuk negara kita. Karena untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia itu bukan hanya sekedar angka, tapi masih banyak pemerataan yang perlu diselesaikan untuk masyarakat Indonesia. Semangat ya untuk para ibu-ibu hebat di luar sana yang tetap memberikan hal-hal terbaik untuk anak-anaknya. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Nantikan episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama? Jadi mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.